pas minuman dan tidak ada tanda tawa. Tapi kalau kita lihat Anwar Congo, dia seperti menikmati menari caca, menyanyi sambil minum-minum. Dia menikmati. Jadi gambaran tentang pembunuh yang garang, angker dan diam itu berubah ketika dalam kasus Anwar Congo tadi. Sementara di film Look of Silence ini, Senyap, kita disuguhkan gambaran seorang adiknya korban yang ditampilkan dia lebih banyak merenung, mencari, dan sama sekali berbeda dari gambaran apa yang ditunjukkan di dalam film The Act of Killing. Jadi kalau di film The Act of Killing, kepala itu betul-betul dibuat porak-poranda gitu. Tapi kalau di film Senyap ini kita pelan-pelan seperti disayat pelan-pelan untuk terus diseret ke dalam satu pemahaman dan satu upaya untuk membawa kita mengerti tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dan apa yang terjadi di dalam film di Look of Silence ini sebetulnya satu fragmen kecil dari apa yang terjadi sepanjang tahun 1965 sampai dengan 1969. Kenapa saya bilang 1969? Karena tahun 69, 68 itu masih banyak pembunuhan. Bahkan pembunuhan massal itu disponsori oleh negara dalam bentuk operasi-operasi militer. Kita tahu ada operasi militer, Trisula, operasi militer yang saya riset sendiri, operasi Kiki 1 dan 2 itu tadi korban juga banyak. Jadi negara jadi sponsor. Abangnya si Adi Rukun, Abraham Lee ini kan dia lekran, pokoknya punya asosiasi terhadap salah satu organisasi Arbau dari mereka, dan dia menjadi legenda dalam tanda kutip karena coba dibunuh berkali-kali kan dia nggak mati-mati sampai kemudian pagi-pagi setelah dijemput lagi kemaluannya dipotong dan kemudian dia baru meninggal. Nah, film ini juga membalikan pemahaman kita sebetulnya terhadap peristiwa 1 Oktober 65 yang terjadi di Jakarta, di mana katanya jenderal-jenderal kemaluannya dijilat, dilecehkan, dipikir rupa sebelum dia dibunuh, yang berdasarkan visum dan terbentuk sebetulnya tidak ada pemotongan kelamin yang digambarkan oleh banyak media massa yang berafiliasi dengan militer. Justru yang terjadi dalam film ini adalah orang-orang dari PKI yang dituduh dan juga dipersangkakan terlibat dalam peristiwa 1 Oktober di Jakarta itu, yang melakukan demikian. Jadi ini sebetulnya membuka fakta sejarah yang lain, ya kan? Nah, cuma sayangnya di kita itu kan, saya selalu bilang, sejarawan, penulis sejarah, wartawan yang punya perhatian terhadap sejarah khususnya peristiwa 65 telah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus buku dihasilkan, berpuluh-puluh riset dihasilkan tentang 65. Tapi bagi saya yang terpenting mengajukan pertanyaan setelah ini apa? Tapi ini terjadi apa? Kita tahu, oke, atau kita akan mendorong negara untuk mengakui dan mengambil tindakan yang bisa menjawab atau bahkan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu. Dan kejadian seperti ini bukan hanya di Indonesia sebetulnya, cuma kita selalu sulit untuk mengatasi beban masa lalu. Berbeda misalkan dengan di Jerman. Jerman juga keras. Di tahun 60-an ketika anak-anak muda yang dulu pada masa perang dunia kedua masih kecil kan, mereka mulai bertanya keterlibatan ayah dan kakek mereka lah dalam perang dunia kedua, khususnya Nazi, dan kemudian masih ada di struktur pemerintahan. Mereka bertanya bagaimana. Jadi waktu itu konfliknya keras juga, sampai kemudian demonstrasi cukup keras. Tapi mereka berani menghadapi itu. Tinggal lain satu gerakan, satu gerakan yang diinisiasi oleh gerakan pemuda waktu itu, beliau bingung bergantung hari, berdamai dengan masa lalu.
Generasi sekarang setelah jatuh Soeharto kan juga mulai bertanya apa yang terjadi tahun 65. Dan belakangan ini banyak sekali keluar riset, seminar, buku, film yang mengungkapkan yang terjadi adalah pembantaian massal, gitu kan. Cuman yang sulit dalam soal 65 ini dari perspektif saya sebagai peneliti misalkan, seringkali orang yang meneliti di sini juga ada Mas Yosef, nanti juga bisa cerita, karena bisa juga sama, bisa atau advokatnya PKI, ya kan satu. Yang kedua, setiap ada riset dan juga pembicaraan tentang pembantaian massal tahun 65-69, yang keluar adalah di beberapa tempat mewajarkan. Jadi ada anggapan mewajarkan orang PKI dibunuh, kok wajar aja dia begitu, karena dia juga melakukan hal yang sama tahun 48. Jadi ini kayak ribut mana dua telur sama ayam. Jadi nggak bakal susah kalau bicara. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, apa sebetulnya yang terjadi tahun 65? Banyak orang mengatakan juga mewajarkan tindakan pembunuhan ini karena mereka orang yang tidak bertuhan. Saya bisa patahkan itu. Dalam riset saya ada modin masjid itu takut diprodani. Guru agama Katolik mati, boleh dicek, ditangkap juga. Jadi tidak selamanya anggapan itu. Ini kan dibuat di propagandakan sedemikian rupa, kemudian lama-kelamaan menjadi satu pengetahuan dan jadi hegemoni nanti di kepala orang. Kemudian tujuannya adalah memberikan legitimasi kepada Orde Baru dan Soeharto yang menjadi saya kira menjadi penyelamat dari negara Indonesia yang bakal jatuh ke tangan komunisme. Kalau kita lihat konstelasi politik dunia pada saat itu memang benar, konfliknya memang kan blok timur barat ini sudah memperebut pengaruh. Ada teori dominasi, ya kan? Sehingga ketika disuguhkan fakta seperti ini pun mungkin dalam hati kecil kita orang lain mungkin ya, yang tidak percaya itu ini kan cuma hal-hal kecil aja. Kalau dia partai PKI itu selalu berusaha ingin merebut kekuasaan. Partai mana yang nggak ingin merebut kekuasaan? Partai itu jadi kekuasaan. Juga ada partai Kaipang, gitu kan. Adalah kekuasaan. Ini lagi artis sudah datang satu. Oh ya. Soal pembantaian tidak ada. Tidak ada. Ada boleh cek. Boleh cek. Di kurikulum 2013 saya minggu lalu juga berbuat konferensi siswa pendidikan sejarah di Jogja, banyak guru hadir, kemudian juga ada beberapa pakar hadir membicarakan kurikulum 2013 khususnya tentang sejarah. Misalkan sejarah Indonesia diajarkan dan tidak ada tentang hubungan. Tapi kalau saya oke lah, kita menghadapi satu rezim yang di kepala itu masih sama, jadi oke lah, nggak apa-apa. Tapi kita bisa perang dengan cara lain lewat media film, internet, banyak informasi. Jadi kalau saya lihat pilihan cuma dua, mau seperti Guatemala yang membuat satu komisi klarifikasi sejarah dan kemudian karena dia disponsori oleh PBB dan kemudian berhasil menyeret si mantan presidennya, atau mau memilih seperti di Jerman yang secara terus-menerus sejarawan baik yang ada di pihak simpatisan Nazi ataupun di seberangnya berdebat terus sampai kemudian menghasilkan beberapa kesepahaman tentang masa lalu dan juga kemampuan berdamai, boleh. Cuma yang dikhawatirkan adalah kan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, katakan malah atau ini ganggu, kemudian ada usaha untuk membuat misalkan monumen pembantaian massal, ukurannya juga bisa, itu kan. Jadi ya. Kemudian yang kedua peringatan bahwa sebenarnya kekerasan massal ini sangat dekat dengan kita ini. Apa yang dihadirkan di film ini mungkin terjadi 30-40 tahun yang lalu, tetapi tidak berarti akar-akarnya tidak ada di sekitar kita sekarang. Setiap saat dia bisa membentuk kalau prasyarat materialnya mencukupi. Teman-teman, ini pembicaraan kedua
frameworknya adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengeksekusi, mengejar, seperti apa? Mengejar, dan menghukum secara liar, mengorbankan. Nah, peristiwa 65 itu di situ dimensinya. Jadi kalau yang sebelum itu saya mau mengatakan dengan gampang, itu sebagai sebuah kasus politik pertarungan antara Tadi itu berdiskusi juga soal kayak begini di Komnas HAM, ada info soal Agus Wijoyo misalnya bilang bahwa orang BNI juga representasi Indonesia juga belum mengeksekusi beberapa titik orang-orang yang sudah lain-lain. Jadi kekerasan politik itu kalaupun dibilang hari ini ada dimensi itu juga pertarungan rivalitas ya. Atau tahun 97 bagaimana misalnya kampanye P3 ya di Samarinda itu di Balikpapan itu juga berujung pada satu situasi yang buruk seperti ini. Nah, balik ke soal pelanggaran. Jadi pelanggaran itu seperti ini. Jadi ketika negara bisa memobilisasi atau terus-terusan memfasilitasi adanya satu upaya kekejaman yang dilakukan pada kelompok tertentu. Nah, itu yang terjadi pada peristiwa 65 buktinya tidak hanya orang PKI saja yang dieksekusi dan dijadikan sasaran. Tapi kan ada kan golongan A, B, E, gitu. Nah itu derajatnya menurun, tetapi dianggap sebagai ancaman buat penguasa baru, buat penguasa yang baru. Nah, kalau Komnas pernah bikin riset di beberapa provinsi di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur. Jadi memang itu rapi sekali. Patut diduga kantor-kantor teritorial Angkatan Darat itu adalah hotspot untuk wifi. Nah, hotspot terjadinya tindakan-tindakan kekerasan. Sama Joshua apa channel ini kita udah dengar waktu itu dari Mas Henry Komnas dia bilang bahwa ada orang yang gila yang sekarang bagus banget, berani banget, dan luar biasa. Saya nggak tahu saya pikir kalau dia apa gitu. Dia bilang dia malah menerima udah begitu aja. Terus saya sekolah di Inggris, tiba-tiba saya dikontak sama Joshua. Dari saya dapat kontak kamu dari sini. Saya mau cerita soal film saya. Yang dia akhirnya panjang ceritanya, terus dia kasih film yang Act of Killing itu panjang. Jadi saya nonton film yang Act of Killing. Jujur aja sih, semenjak itu saya nggak pernah nonton lagi Act of Killing karena menurut saya memuakkan. Saya nggak kuat dia di luar umum kali-kali itu yang mereka menjadi gitu. Menurut saya ini kegilaan tingkat tinggi menurut saya. Tapi saya ikuti perkembangannya sampai terakhir sebelum launching draft filmnya itu di-sell di kontrak beberapa 4 tahun lalu sama beberapa kawan untuk diskusi film ini gimana nih kalau hasil akhir editingnya kayak begini. Jadi saya ikuti perkembangan itu. Termasuk yang seri yang ini yang menyampaikan menurut saya ini satu produksi tapi dua hasil keduanya di dan film ini penting sekali, cukup lengkap untuk menggambarkan bagaimana konstruksi sosial kita hari ini pasca hampir 50 tahun, tahun depan itu 50 tahun bagaimana menggambarkan dengan bahasa yang gampang si pelaku, si korban, si solusinya ini pelaku, korban dan konteks sosial dan bagaimana pembelajaran publik untuk terus tertarik membangun itu tadi. Banyak orang berpikir, apakah Jokowi mampu, apakah Jokowi mau, apakah bisa? Itu pasti enggak. Dan ada yang basis dari Jokowi hari ini sampai dia berani bongkar sesuatu ini. Struktur politik hari ini adalah struktur politik yang dibangun dari tahun 2005. Kita ini menikmati yang surface-nya aja, yang apa namanya, jadi permukaan-permukaannya. Siapa yang mau membongkar itu semua? Soeharto, Bang Tutut, PPI akan muda lagi. Jalan tol kita ke puncak tahun baru
pilihannya sangat terbatas. Yang bisa dilakukan adalah di diri kita ikut nontonnya. Itu semuanya. Karena menurut saya memang kita harus jadi masyarakat dengan peraturan seperti ini atau ekor film. Tapi ekor film terlalu strong, terlalu tegas. Saya punya teman di Columbia. Dia habis nonton, dia langsung Skype saya. Saya habis nonton ekor film. Dia bilang apa pakai bahasa Inggris, dia bilang bastard. Sekarang sedang banget. Columbia mana? Itu lama, itu Columbia tuh. Kita mulai kurang kalau ada banyak. Kalau ini kayak ini kok bastard, sekarang jembat nih. Tapi itu memprovokasi dengan film-film seperti ini jadi dengan cara menurut saya kelebihannya kalau ini sangat profesional, beda dari Hollywood, sangat profesional. Beda sama film dokumenter, yang 1 jam wawancara dulu, oke jam 2 dia kalau tidak lagi, ya itu sih apa dokumentasi. Tapi kalau ini menarik, jadi dia sangat apa namanya entertain. Nah ini menurut saya instrumen-instrumen yang dipakai harus untuk mendiskusikan dan membangun satu ruang diskusi. Sekarang susah ngobrol sama teman yang baru 35, 40, makanya deteksi seminggu sekali. Dengan jadi ceweknya suka KFC, ya kan? Kalau ada yang bosan cewek yang satu lagi, terus fotografer nyaman banget kan? Jadi kita nggak perlu bahas orang yang gitu. Tapi kita buka aja kalau diskusi. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi betul-betul saya mau bilang yang kita lawan kalau kita mau menunjukkan, kalau kita ini menunjukkan yang kita lawan itu bukan soal konteks 65 yang lalunya saja. Tapi jangan-jangan soal hari ini yang masih hidup, soal 65 yang kekinian hari ini. Dan itu menyebar luas, soal konflik dan pemusuhan. Solusinya sangat ekstrim ke negara, tapi juga di sisi yang lain ke masyarakat, ke kita dan ke kelompok korban. Nah itu yang penting. Saya pikir inisiatif ini yang harusnya dibangun. Terima kasih banyak. Bukan bahwa jangan-jangan sebagian dari hilangnya pertumbuhan berdarah yang mestinya terjadi tahun lalu itu karena adanya media sosial di mana orang bisa meluarkan undang-undangnya dan mengkoreksi informasi yang keliru itu secara segera. Dan kemudian tadi juga Bung Haris menunjukkan bahwa justru dalam lingkungan kecil seperti ini di mana pendidikan nonton film bersama misalnya ya, lingkungan kecil di mana informasi itu bisa dibagi, di mana kesalahpahaman itu bisa didiskusikan secara lebih baik. Hal-hal seperti ini yang barangkali bisa ikut membantu kita mengatasi problem kita. Tentu kita berharap ada penyelesaian yang lebih besar, di mana negara terlibat melakukan penyelesaian secara institusional sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi terulang dan tidak lagi terjadi misalnya. Tapi rupanya rasanya masih agak jauh itu ya. Perlu lumayan jauh banget. Kalau menurut Anda, dan saya kira teman-teman kontrak yang melihat beberapa bulan lalu Polikarpus lepas, itu punya alasan yang cukup kuat untuk tidak terlalu optimis pada kemungkinan itu ya. Yang sponsor genocide seperti ini kan sebenarnya agak beda karakteristiknya dengan yang negara genocide warganya sendiri. Tapi di sini ada porsi keterlibatan sipil yang karena tadi konflik kanan kiri yang jalan dari waktu ke waktu itu akhirnya jadi bom waktu. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang peristiwa 65 ini, saya ingat sekali waktu saya duduk di sekolah dasar. Kita ramai-ramai dikumpulin di satu kelas untuk menonton film yang sebenarnya isinya bohong. Apa itu? G30 SPKI gitu. Iya. Saya mau mengusahakan atau pembahasan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bung Haris tadi, bahwa di dalam keterlibatan antara TNI dengan masyarakat sipil, di situ saya melihat ada kesamaan. Artinya dari pemutaran film ini dengan sejarah yang diceritakan oleh para pendahulu kita, terutama mungkin ya nenek-nenek kita ya waktu itu. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Yang tadi itu saya membaca yang wawancara dengan Joshua
itu menjaga berangkat dari apa sih yang saya baca tuh karena dari penelitian Joshua ke penelitian apa nih jarak buruk di Sumatera Utara, jarak buruk tembakau kalau nggak salah. Nah, di gangguan itu nggak apa-apa. Saya pertama waktu menonton Jagal, saya yang di kepala saya justru cerita 3 tahun di bulan itu kuliah itu. Itu yang ada di kepala saya. Kemudian waktu saya menonton punya ini sama cara si pembunuh merepresentasikan apa yang telah mereka lakukan itu seperti justru yang saya dengar dan saya baca itu adalah apa yang dikerjakan oleh para penguani dengan setelah membunuh kemudian menulis salah satu gereja dan juga seperti yang saya kira. Nah, satu pertanyaannya adalah stigma. Kita di sini dengan beda generasi yang ada di saya dengan umur bahwa stigma itu susah dilekatkan. Pertanyaan saya berhubungan dengan rekonsiliasi apa yang dimaksud oleh HAM karena saya percaya negara kita ini kan terbatas negara agama enggak, tapi sibuk dengan agama. Pertanyaan saya adalah rekonsiliasi apa yang dimaksud oleh Komnas HAM karena saya percaya kalau Komnas HAM tidak ada pendekatan sosiologis atau psikologis dengan lembaga agama atau lembaga kemasyarakatan pasti tetap dibilang ada unsur liberalismenya dan saya percaya itu. Kemudian masalah ya dan itu adalah masalah kalau saya ada rekonsiliasi apa sih maksudnya gitu. Nah kemudian saya ke Bu Murni, saya pernah dengar tentang mawar di rumah gada. Itu adalah tentang sejarah berwani di Sumatera Barat. Mungkin bisa sedikit Bu Murni jelaskan. Saya hanya mendengar